share. Jadi ini nanti penampakannya untuk dashboard IoT Sphere. Jadi selain nanti Bapak-Bapak dapat dashboard Jasper, dashboard IoT Control Center, nanti ada satu dashboard lagi IoT Sphere di mana di situ digunakan untuk melihat monitoring traffic yang lewat, kemudian URL user activity-nya, kemudian secara traffic-nya seperti apa. Di sini IP-IP mana yang terindikasi sebagai vulnerability atau yang sedang meng-attack kita, itu nanti semua tercatat di sini. Even misalnya pun nanti ada SIM card kita yang ternyata bikin attack keluar. Nah, ini juga ada list source address-nya berapa. Kemudian ini juga ada mapping nomornya itu berapa MSSDN-nya. Nah, kita udah coba generate di sini sehingga secara reporting ini udah cukup lengkap ya. Nah, kemudian di sini juga tetap ada kita bikin report juga based on user, based on attacker, based on threat-nya juga. Jadi nanti kita bisa lihat nih nomor-nomor mana yang paling banyak bikin session. Nah, paling banyak menghabiskan kuota yang mana sih? Nanti kita bisa lihat di sini semua. Ini reportingnya bisa kita ekspor baik Excel, CSV maupun PDF ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, proses pengaturan policy-nya nanti kita bisa masuk di sini. Ada objek yang kita define, IP address-nya berapa, kemudian kita bisa grouping IP-IP-nya, kita bikin service port-nya seperti apa. Nah, kemudian port-portnya kita bisa grouping juga. Nah, kemudian untuk aplikasi apa sih yang kita pakai? Apakah itu web browsing atau dia HTTPS? Maaf di sini kita bisa pilih ya. Kalau secara general kita bisa pilih di sini. Ini tipenya apa? Tapi kalau misalnya mau langsung spesifik kita bisa langsung di sini. Misalnya Google ya. Google itu ada Google Analytics, Google Engine, Google Map dan sebagainya itu ada di sini semua. Nah, kemudian ini adalah aplikasi-aplikasi yang udah standar ya, udah standar ada di internet. Kalaupun misalnya nanti aplikasinya belum standar gimana? Nah, ini kita bisa pilih any aja karena kalau misalnya di sini belum ada, kita daftarkan sebagai any, tapi nanti kita whitelist di sini portnya. Karena kan portnya ini menunjukkan suatu service yang kita bikin. Jadi kalau misalnya standar itu kalau HTTPS kan 443 gitu ya, 8080. Nah, kalau misalnya portnya kita spesifik kita bisa tentukan di sini. Nah, kemudian ini adalah MSSDN. Jadi nomor-nomor bapak-bapak semua, bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada di account. Jadi nanti kita daftarkan di sini semua. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa nomornya atau IP-nya itu nyasar ke account lain atau ke corporate lain. Nah, apa fungsinya MSSDN ini? Nanti kita juga bisa filtering nih. Misalnya kita mau testing nih pakai nomor yang 911, kita mau bikin policy hanya boleh kemana. Yang 451 nanti hanya boleh ke destination B gitu. Nah, kita bisa filtering berdasarkan MSSDN ini. Nah, kalau URL kalau sekarang itu kan kita cuma bisa whitelist untuk IP ya. IP-nya berapa itu yang kita whitelist. Nah, di sini kita bisa bikin URL-nya. URL-nya apa, baik secara umum maupun secara khusus ya. Kita bisa masukin semuanya di sini. Kita bisa add di sini, kita daftarkan, kita bisa banyak di sini. Jadi kalau misalnya dalam satu service ada beberapa URL, kita bisa daftarkan dalam satu. Nah, kemudian bahan-bahan ini nanti kita masak di sini nih di policy. Jadi kita masukin policy-nya, kita add di sini namanya apa, kemudian description-nya apa, kemudian source-nya otomatis kan dari SIM card ya. Source-nya dari SIM card, kemudian source address-nya adalah SIM card, atau misalnya kita pingin spesifik hanya /29-nya aja. Nah, kita juga bisa masukin di sini. Jadi ini adalah secara general range SIM card IP pool yang kita punya. Ini spesifik range yang digunakan. Nah, ini user itu adalah MSSDN yang tadi. Yang ini kita bisa filtering nih. Atau kalau misalnya banyak ya udah kita bikin any aja di sini. Supaya tidak repot ya. Nah, kemudian destination kita mau pilih kalau tadi ada list line, ada internet, kita bisa pilih di sini apakah ini akan di routing ke internet
atau akan di-routing ke private ke list lain. Atau satu lagi VPN IPsec ya. Di sini tidak saya enable. Nah, kemudian IP-nya berapa nih? Jadi IP yang akan kita lewatin ke internet itu IP-nya berapa? Yang akan dilewatkan ke private IP-nya berapa? Kita masukin di sini. Nah, kemudian secara aplikasi tadi yang udah kita daftarkan juga, kalau misalnya kita nggak tahu, belum jelas ya, kita ketik aja any, jadi kita bisa masukin di sini. Kemudian secara service sama, ini adalah port yang udah kita define, atau kalau misalnya port kita standar, kita pakai application default, tapi kalau nggak standar, kita harus masukin yang tadi di service di sini. Untuk URL filtering di sini yang udah kita daftarkan, ini contohnya adalah YouTube, atau kalau misalnya ini ya kita ini juga monggo, tapi jangan ya, karena ini udah untuk policy security routing, jadi jangan, kalau bisa jangan any, kita harus spesifikasi apa yang kita butuhkan, hanya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kemudian action di sini sebagai default konfigurasi firewall itu kan adalah deny ya. Jadi apa yang kita configure itu harus kita allow juga. Kita enable profile security-nya, antivirusnya, anti-spyware-nya, vulnerability protection-nya, URL filtering-nya, maupun wildfire analysis-nya. Kita enable semua. Setelah itu kita save di sini. Nah, setelah kita save, nanti kita bisa commit dan push ya. Kita commit push ke sistem, sehingga apa yang udah kita masukkan itu akan terkonfigurasi di backend servernya. Oke, mungkin setelah kita aktifin rule-nya ini, ketika ada traffic nanti akan berjalan secara otomatis, dan kemana tujuannya, dan juga akan dilakukan di packet inspection untuk melihat apakah paket-paket itu ada malicious-nya atau enggak. Kemudian di sini ada user setting-nya juga, kita bisa bikin user-usernya, kita bisa bikin apa namanya tambahan user di sini, atau juga dari role-nya. Ini ada dua sebenarnya, ada super admin sama read only ya. Jadi kalau read only dia cuma bisa cek-cek doang, tapi kalau super admin bisa create maupun modify. Kemudian untuk dari sisi logging, kita ada authentication logging. Jadi kalau misalnya ada yang coba-coba masuk nih ke dashboard-nya kita, itu akan terlihat di sini. Dan juga ketika ada configuration log, nanti semua akan terlihat di sini. Jadi kita bisa tahu perubahan itu tanggal berapa, oleh siapa, pada jam berapa, dan apa yang dilakukan perubahannya. Itu ada semua di sini. Mungkin itu dari saya, Bu Meli, Pak dan Bapak semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran ya secara umum untuk IoT Spirit itu seperti apa. Terima kasih. Oke, makasih.